Halo sobat teman, selamat datang dalam channel ini ya, dimana channel ini akan membahas banyak tentang hak-hak karyawan. Saya menemukan ada satu permasalahan, ada satu yang dialami oleh seorang karyawan. Ini kisah nyatanya. Saya punya teman yang kerja di salah satu English speaking school di Jakarta. Dia udah kerja di sana selama 16 tahun. Beberapa waktu lalu dia sakit cukup parah dan ternyata kanker otak. Sedih banget katanya ya, ada emotnya. Sejak tanggal 30 Maret dia sudah tidak masuk. Bulan April dia dapat setengah bulan gaji. Nah, sekarang sekolah paksa dia resign. Itu gimana ya? Sesuai undang-undang ketenagakerjaan tidak? Saya tanya dia, kalau dia resign dikasih apa aja? Dia bilang sekolah ada 3 kasih kepada si pekerja tersebut. Yang pertama, gaji bulan Mei. Yang kedua, gaji 5 bulan selain bulan Mei. Dan yang ketiga, dia diberikan THR. Jadi hanya dapat 3 ini saja dia. Ini sudah sesuai belum apa yang mereka kasih? Apakah sesuai dengan hak pegawai? Mohon saran ya, katanya ya. Apa yang harus dilakukan? Pihak sekolah sampai datang ke rumah, buat bikin dia tanda tangan surat resign. Padahal dia lagi lemas banget karena sakit. Sobat teman, saya akan mencoba membahas, memberikan sedikit pengetahuan atau edukasi terkait dengan persoalan ini. Jadi saya harap tonton sampai habis supaya ini juga bisa menjadi referensi bagi kalian ketika menghadapi hal yang serupa suatu saat ke depan kemudian. Apa yang dilakukan pihak sekolah itu tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Mengapa? Menekan orang sakit untuk menandatangani surat resign itu termasuk dalam kategori PHK sepihak. Ya. Karena itu dilakukan bisa termasuk dalam kategori pemaksaan, ya. Pekerja yang sakit sejak tanggal 30 Maret dan belum bisa bekerja secara hukum itu masuk PHK karena sakit berkepanjangan dan bukan termasuk dalam resign. Ini harus menjadi catatan, ya. Bedanya apa? Ya, ini tentu saja sangat memiliki 2 perbedaan antara resign dengan kalau seandainya di PHK. Nah, perbedaannya adalah kalau seandainya dia resign, maka hak yang dia dapatkan yaitu hanya uang penggantian hak doang. Itu kalau dia misalnya resign. Nah, kalau seandainya dia di PHK karena sakit yang berkepanjangan, dia ada begitu banyak apa yang menjadi hak-hak yang harus dia dapatkan. Di antaranya itu haknya dia akan mendapatkan pesangon, lalu dia mendapatkan uang penghargaan masa kerja, lalu ada juga uang penggantian hak yang jumlahnya kalau ditotal keseluruhnya ini justru jauh lebih besar dari apa yang ditawarkan oleh pihak sekolah tadi. Nah, perhitungannya bagaimana? Nah, begini, saya akan coba menjabarkan perhitungan ini berdasarkan undang-undang. Haknya dia yang pertama yang akan dia dapatkan adalah dia akan mendapatkan pesangon. Nah, jumlah besarannya bagaimana? Sesuai dengan pasal 156 ayat 2, maka dia akan mendapatkan 2 kali, ya, 2 dikali ketentuan pasal 156 tadi, yaitu besarannya 2 dikali 9 bulan upah. Ini bisa mencapai 8 bulan upah. Yang kedua, dia akan mendapatkan uang penghargaan masa kerja. Besarannya 5 bulan upah. Mengapa? Karena masa kerja yang dia telah jalani adalah 16 tahun.
Dan hal ini 16 tahun ini masuk dalam range 12 sampai 18 tahun. Yaitu ada range-nya, ada masanya. Sehingga dapatlah kemudian hasilnya uang penghargaan itu 5 bulan masa upah. Lalu yang ketiga ada uang penggantian hak. Ada sisa cuti yang harus diberikan menjadi bagian haknya dia, menjadi miliknya dia. Dia akan memperoleh upah proses, yaitu upah bulan April yang tadinya dibayar cuma setengah. Ini hak dia harus dibayar penuh, tidak boleh dipotong setengah. Jadi upah tadi harus dibayar penuh 100% pada bulan April. Lalu haknya yang terakhir yang akan dia dapatkan adalah THR. Ya, ini harus menjadi sebuah kewajiban. THR itu wajib dibayar penuh. Lalu yang akan kita bahas kemudian terkait dengan si pekerja ini dipaksa untuk menandatangani surat resign. Padahal kondisi dia lagi lemah, kondisi dia lagi sakit, bahkan sakitnya itu tidak main-main. Sakit yang berkepanjangan, sakit kanker, cok, ngeri lu. Ya. Yang mau saya katakan adalah kalau seandainya dia menandatangani surat resign tersebut dalam keadaan lemah, itu bisa dibatalkan. Mengapa? Karena di dalamnya ada unsur paksaan. Apabila terdapat unsur paksaan, ini bisa dibatalkan, bisa digugat ini. Ya. Jadi yang benar seharusnya adalah sekolah harus mengirimkan surat PHK kepada si karyawan yang tadi, ya, dengan alasan, nah ini alasan PHK-nya, yaitu sakit berkepanjangan. Ya, bukan minta resign. PHK karena sakit berkepanjangan. Lalu bagaimana kalau seandainya mereka tetap memaksa untuk resign? Nah, yang akan dilakukan selanjutnya adalah apabila mereka tetap memaksa untuk menandatangani surat resign tersebut, bisa saja dikatakan atau dibuat memvideokan hal tersebut secara diam-diam. Yang pertama. Yang kedua, bisa dilakukan penolakan. Katakan kepada pihak sekolahnya, ini surat resignnya belum ditandatangani ya. Saya mau beritahukan, jangan terlebih dahulu tanda tangani surat resignnya. Apalagi kondisi sedang lemah, kondisi sedang sakit, kondisi dengan tidak memungkinkan untuk melakukan tanda tangan tersebut. Ya, katakan saja kepada pihak sekolahnya bahwasanya kami menolak resign. Katakan demikian, kami menolak resign karena sesuai pasal 154A Undang-Undang Cipta Kerja, karyawan yang sakit berkepanjangan dan tidak bisa bekerja itu berhak untuk di PHK. Langkah konkret apa yang seharusnya sebaiknya dilakukan oleh pekerja maupun keluarga ini? Yang bisa dilakukan yang pertama itu adalah kumpulkan dulu bukti. Di antaranya bukti itu bisa ada surat dokter, ada rekam medis, bahkan ada juga surat-surat lainnya, mungkin termasuk di dalamnya slip gaji bulan April tadi yang dibayarkan cuma setengah. Ya. Lalu yang kedua, saya mau tegaskan kembali, jangan tanda tangani surat apapun apabila dalam kondisi sakit. Dan apabila memungkinkan dan atau dipaksa, bisa lakukan perekaman video secara diam-diam untuk menjadi bukti kuat melawan mereka di beberapa waktu kemudian. Ya. Langkah yang selanjutnya bisa dilakukan adalah lapor hal tersebut atau laporkan perbuatan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dengan catatan bahwa semua bukti-bukti yang sudah dikumpulkan tadi, bukti-bukti yang sudah dipersiapkan tadi, yaitu surat-surat dan video segala macamnya. Nah, yang kelima tidak kalah pentingnya adalah kalau perlu konsultasikan perbuatan tersebut kepada lawyer atau pengacara atau advokat. Atau untuk apabila ekonominya kurang memadai, laporkan atau konsultasikan kepada pihak lembaga bantuan hukum. Lalu kita akan coba membuat perbandingan supaya menjadi, mana sih lebih baik, mana sih yang lebih banyak, mana sih yang kemudian sesuai berdasarkan haknya si pekerja. Ini dia perbandingannya. Saya telah membuat perbandingannya terkait dengan apa yang ditawarkan oleh pihak pengusaha dan juga
apa yang seharusnya menjadi hak dari si pekerja ini. Perbandingannya tadi dikatakan bahwa penawaran pihak sekolah itu ada 1 bulan gaji, yaitu itu bulan Mei. Yang kedua itu ditawarkan 5 bulan gaji, yaitu 5 bulan gaji selain bulan Mei. Yang ketiga itu THR. Jadi kalau di total-total yang didapatkan si pekerja, kalau seandainya dia menerima penawaran dari pihak sekolah, dia hanya mendapatkan 6 bulan gaji ditambah THR. Ya. Jadi perlu diperhatikan ya. Nah, lalu kalau perbandingannya yang akan diterima sesuai perhitungan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu si pekerja tersebut akan mendapatkan 18 bulan gaji. Dengan perhitungan yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ada pesangon, ada uang penghargaan, ada penggantian hak tadi ya, ditambah dengan 5 bulan gaji plus THR dan juga gaji bulan April yang kurang tadi. Kalau di total-total ini semua bisa mencapai melebihi dari 25 bulan gaji yang akan didapatkan oleh si pekerja. Nah, kalau kita hitung selisihnya, perbandingan apa yang ditawarkan sekolah dengan sesuai dengan undang-undang, selisihnya itu sangat besar. Ini bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Coba dikalikan berapa 1 bulan gaji si pekerja tersebut. Tinggal kalikan. Ya, oke dia, sobat teman. Segitu saja yang bisa saya bagikan terkait dengan pengalaman dari pihak pekerja tersebut. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol subscribe. Atau kalian punya pengalaman, kalian punya cerita, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa.